يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah pengawasan subuh yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur pada Allah karena pada pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kekuatan ya sekalian, sehingga kita pagi ini masih bisa atau mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah melampaikan di berjamaah. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan menyampaikan dari sebuah buku khutbah Jum'ah yang mungkin perlu kita pahami, kita baca ulang, kita renungkan lagi makna yang terkandung dalam materi ini sekali. Materi ini adalah pentingnya ibadah atau urgensinya ibadah sekalian. Jadi kita ini beribadah tentu mempunyai landasan pemikiran. Jano opo toh jano kok tidak nganggo ibadah barang ini ngopo kan begitu. Paling enggak kita berpikir demikian sekalian ya. Nanti kita lihat apakah ada hal yang memang berkaitan dengan kita. Jamaah yang dirahmati Allah ya, sekali lagi kita bersyukur karena sebagian manusia saat ini ya mungkin sangat berat untuk beribadah ya, atau bahkan malas ya, bahkan tidak mampu berangkat melangkahkan masuk ke masjid ya, bahkan sampai meninggalkan ibadah secara total ya. Jadi bisa jadi sekalian, Indonesia yang dikatakan 80% itu muslim, belum tentu yang 80% itu ya menjalani atau ya rutin beribadah sebagaimana yang diharapkan dalam agama Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang belum mengetahui hakikat atau urgensi ibadah ya. Ya disebabkan karena jauhnya dari Al-Qur'an dan mungkin juga karena mereka malas menghadiri majelis ta'lim, malas menghadiri ceramah-ceramah dan yang hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan agama. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak saudara kita yang mungkin belum melaksanakan ibadah ini secara sungguh-sungguh. Nah kita ini bersyukur alhamdulillah masih punya kesempatan, punya kekuatan ya sekalian, bisa bersyukur, bisa ibadah di tempat yang indah ini. Jika kita mencoba merenung atau berpikir tentang makna ibadah, seraya menanyakan pada diri kita sendiri masing-masing, mengapa Allah itu mewajibkan ibadah pada kita sekalian? Ataukah Allah itu membutuhkan ibadah kita sekalian? Tentu jawabannya tidak ya. Justru sebaliknya kitalah yang membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terdapat suatu hadis qudsi sekalian yang menggambarkan bahwa ibadah ini adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Sebutkan ya sekalian, ya ibadi law ana awalukum wa akhirakum wa anfusakum wa dinakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki sayyan. Ya hambaku, seandainya seluruh manusia dari awal dan akhir ya, baik manusia dan jin itu bersatu dalam satu ketakwaan, kabeh takwa kabeh, maka itu tidak akan menambah kekuasaan sedikit pun kepadaku, kata Allah. Dan pula sebaliknya, ya ibadi law ana awalukum wa akhirakum wa ansakum wa jinnakum kanu ala aftari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Demikian pula seandainya dari awal
manusia yang paling awal dan jin yang dari awal tidak semua maksiat kepadaku, semua berbuat jahat kepadaku, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bahwa ibadah ini adalah tujuan manusia, ya sekalian. Dan Allah tidak akan terpengaruh apakah hambanya itu beribadah atau tidak. Allah adalah Maha Esa, Maha berdiri sendiri, ya sekalian, ya. Dan tidak tergantung pada siapapun, tidak tergantung pada siapapun. Akan tetapi sebaliknya hambalah yang sangat butuh beribadah kepada Allah, sekalian. Jadi demikian sekalian, antara lain pengantarnya, bahwa yang sebenarnya yang membutuhkan ibadah itu adalah kita. Yang membutuhkan ibadah itu adalah hambanya, bukan Allah, ya. Jadi kalaupun toh orang yang sing sholat, orang yang sing zakat, ada yang beribadah, Allah tetap tidak akan berkurang kekuasaannya, sekalian. Kemudian ada 3 hal yang perlu diperhatikan, sekalian. Semoga ini menambah wawasan kita, bahwa tujuan atau urgensi ibadah yang pertama adalah untuk menjaga fitrah manusia. Fitrah itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi sejak lahir kita pun sudah punya fitrah, atau bahasa Jawanya kawan bayi, untuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini digambarkan dalam surah Al-A'raf 172. Wa id aqada rabbuka bani Adam min duhurihim dzurriyyatuhum wa asaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqula yaumal qiyamati anna kunna an hada ghafilin. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka dan mengambil persaksian atas mereka, seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, ya, mereka menjawab atau kita menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Dan kami lakukan yang demikian ini, kata Allah, agar dan nanti di akhir hari kiamat nanti, di hari kiamat nanti kamu dapat tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Jadi pada nantinya kita tidak boleh, ya, sekalian, tidak bisa melinjani, karena pada waktu berada dalam rahim ibu kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Banyak ulama yang mengatakan demikian, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan Allah mengabarkan tentang kelahiran anak Adam, anak cucu Adam setelah mereka bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam dalam ayat tersebut. Di sisi lain, jamaah saudara yang dirahmati Allah, Allah juga berfirman, faqim wajhaka lid-dina hanifa, dan hadapkanlah wajahmu secara lurus pada agama, fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha wa la tabdila liqalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan lurus, dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ar-Rum ayat 30. Jadi sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, bahwa manusia itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, ya sekalian, dalam keadaan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau seperti yang disebutkan oleh para mufasir, bahwa orang yang dilahirkan itu sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian juga disebut dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladun alal fitrati, bahwa semua anak, ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah, sekalian, dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjanihi. Hanya orang tua yang menjadikan seseorang itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi sekali lagi sekalian, kita ini bersyukur, ya, masih bisa melakukan ibadah, dan ini untuk menjaga fitrah kita sebagai umat Islam, sekalian. Dan dalam rangka memelihara fitrah tersebut,
maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus rasulnya dan melengkapi mereka dengan Alkitab serta mengajar umatnya tata cara beribadah kepada Allah. Sehingga sekalian kita diajari tata cara beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW untuk menjaga fitrah tersebut. Akan tetapi setan sebagai musuh abadi manusia telah banyak menyesatkan manusia, sehingga didapatkan banyak manusia enggan beribadah atau tidak mau beribadah namun tidak sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi sekalian, yang pertama adalah kita beribadah ini adalah untuk menjaga fitrah kita. Jadi fitrah kita berketuhanan, maka dengan beribadah itu fitrah itu akan terjaga. Jadi walaupun ada orang yang mengatakan misalnya mengaku ateis, tidak punya agama, dan yakin pada akhir hidupnya seperti penulis Nietzsche, yaitu manusia berkuasa, orang yang tidak bertuhan, tapi pada akhir hidupnya dia mengakui bahwa Tuhan itu ada. Jadi fitrah itu adalah bawaan manusia sejak lahir, maka dengan ibadah ini kita jaga fitrah kita. Kemudian yang kedua sekalian, yang kedua adalah untuk memelihara kemuliaan manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia di bumi sebagaimana firman-Nya. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalhum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami telah muliakan anak cucu Adam, dan kami angkat derajat mereka di daratan ataupun di lautan, dan kami beri makan rezeki mereka dengan baik-baik, dan kami ciptakan atas mereka kebanyakan dari makhluk kami dengan lain yang lebih sempurna. Jadi kita ini diciptakan sebagai makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain sekalian. Atau dalam surah At-Tin disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya, ya kalian. Akan tetapi kemuliaan ini hanya dapat melekat pada manusia tatkala mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Jadi orang manusia itu akan mulia kalau dia menjalankan perintah atau larangan yang telah disampaikan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin tadi, kalau dilanjutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin. Ya, kemudian sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya, kemudian kami jatuhkan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Jamaah yang akan dirahmati Allah, manusia menjadi kufur, maksiat dan enggan beribadah kepada Allah, maka pada hakikatnya telah mencampakkan kemuliaan dirinya, sehingga kedudukannya jauh rendah, menjadi kedudukan yang rendah, yang hina sederajat dengan hewan ternak, atau bahkan lebih hina dari hewan ternak, kata Allah. Sebagaimana disebut Allah dalam firman Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami jadikan jahanam itu kebanyakan dari manusia dan jin. Lahum qulubuhum, mereka mempunyai hati, la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan untuk memikirkan kebesaran Allah. Walahum a'yunun, dan mereka mempunyai mata, la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang. Walhum adol, bahkan mereka lebih rendah. Ulaika humul ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai sekalian. Kemudian yang ketiga sekalian, bahwa dengan ibadah manusia itu akan mencapai derajat takwa, sehingga
akan punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi dalam Islam ini ada namanya teologi pembebasan sekalian. Artinya bahwa semua siapapun orangnya, apakah pangkatnya tinggi atau tidak, ya, apakah orang itu terkenal atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang penting bagaimana orang itu takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua orang itu punya kedudukan yang sama di mata Allah. Walaupun mungkin kedudukan di dunia itu dia punya kedudukan yang tinggi, tapi di mata Allah semuanya adalah punya hal yang sempurna, yang sama, kedudukan yang sama. Dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala semata yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Dan jadi dengan ibadah berkualitas dan intensif manusia dapat mencapai predikat takwa. Al-Qur'an ayat menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi demikian sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dengan ibadah ini. Pertama, untuk menjaga fitrah kita sebagai manusia. Yang kedua, menjaga kemuliaan manusia. Yang ketiga, untuk mencapai derajat takwa daripada kita yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Mohon maaf, hanya singkat saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan, semoga ada manfaatnya dan menyegarkan keimanan kita kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.